Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film As the Gods Will yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang sekelompok pelajar yang berusaha untuk bertahan hidup dari beberapa permainan anak-anak yang sangat mematikan. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya beberapa murid SMA yang bosan dengan kehidupannya masing-masing. Salah satu murid SMA sekaligus pemeran utama dari film ini yang bernama Sun bahkan ingin kehidupannya berakhir karena menurutnya kehidupannya sangat membosankan. Sampai pada suatu hari saat Sun sedang mengikuti sebuah pelajaran, tiba-tiba saja datang sebuah boneka Daruma dan langsung membunuh guru yang ada di sana dengan memecahkan kepalanya. Boneka Daruma itu memaksa para murid untuk memainkan permainan Daruma, di mana permainan ini sangat mirip dengan permainan lampu merah lampu hijau yang ada di Squid Game. Jadi Daruma akan menyanyikan sebuah lagu saat membelakangi para murid-murid. Ketika lagunya usai, maka Daruma akan berbalik badan dan akan membunuh murid-murid yang terlihat bergerak dengan memecahkan kepalanya menggunakan sihir. Sun yang sangat sering mengeluh karena memiliki kehidupan yang membosankan mulai menyesali hal itu dan sangat ingin selamat dari permainan yang mematikan itu. Beberapa murid yang panik berusaha melarikan diri, namun tentu hal itu malah membuat kepala mereka pecah dan mati seketika. Setelah permainan itu berjalan beberapa menit dan banyak murid-murid yang telah mati, tiba-tiba saja salah satu murid bernama Satake menyadari sesuatu. Eiji menjelaskan jika permainan itu dapat dimenangkan dengan cara memencet tombol kecil yang ada di belakang Daruma sebelum waktu yang ada di dekat tombol itu habis. Tentu mendengar hal itu, murid-murid yang ada di sana berusaha berlari mencoba memencet tombol tersebut. Namun Daruma tidak membiarkan permainan itu dapat dimenangkan dengan mudah. Saat mereka berlari dengan cepat, Daruma menyadari langkah itu dan berusaha menyelesaikan lagunya dengan cepat dan berbalik. Tentu hal ini tidak disangka oleh para murid sehingga banyak murid yang mati. Hingga kini akhirnya hanya dua murid yang tersisa yaitu Satake dan Sun yang dari tadi tidak bergerak dari tempatnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama agar langkah mereka tidak diketahui oleh Daruma saat memencet tombol yang ada di belakangnya. Sun melompat menggunakan punggung Satake dan sebelum waktu habis Sun berhasil memencet tombol yang ada di belakang Daruma. Tentu mengetahui hal itu, Satake dan Sun sangat senang karena mereka berhasil selamat dari permainan yang sangat mematikan itu. Namun ternyata Daruma mengatakan jika yang menang dalam permainan itu hanya orang yang memencet tombol yaitu Sun. Secara bersamaan kepala Satake pun pecah dan tewas. Setelah permainan itu selesai, tiba-tiba saja datang salah satu murid dari kelas lain sekaligus teman dari kecil Sun yang bernama Ichika. Tentu Ichika ini adalah pemenang permainan Daruma dari kelas lain. Mereka akhirnya mencoba keluar dari sekolah itu untuk mencari pertolongan. Namun anehnya seluruh pintu yang ada di sekolah itu terkunci dengan sangat rapat. Bahkan kaca jendela pun tidak bisa dipecahkan. Mereka akhirnya terus mencari jalan keluar dan menemukan sebuah pintu yang bisa terbuka yaitu pintu ke arah lapangan basket. Di lapangan basket itu ternyata banyak murid yang selamat dari permainan boneka Daruma. Terlihat mereka semua sudah memakai kostum tikus dan tentu saja permainan kedua akan segera dimulai. Nama permainan kedua itu adalah Manekineko, di mana permainan itu melibatkan satu kucing raksasa kelaparan yang akan memangsa para tikus yaitu murid-murid yang ada di sana. Permainan ini dapat dimenangkan dengan cara memasukkan bola lonceng ke dalam sebuah ring yang ada di leher kucing itu sebelum waktu yang ditentukan habis. Akhirnya permainan pun dimulai dan kucing itu langsung memakan para murid-murid satu persatu. Tiba-tiba datanglah salah satu murid yang jago dalam bermain basket bernama Haruhiko. Haruhiko langsung melemparkan bola lonceng itu dan terlihat sangat jelas jika bola lonceng itu akan masuk ke dalam ring yang ada di leher kucing. Namun tanpa disangka ternyata kucing itu langsung menangkap bola lonceng itu sebelum masuk ke dalam ring. Setelah menangkapnya, kucing itu langsung melemparkan bola lonceng itu dengan sangat keras ke arah Haruhiko sehingga membuat Haruhiko mati seketika.
Hal ini membuat kucing itu sangat marah dan mulai memangsa para murid dengan sangat brutal. Hingga pada akhirnya Ichika menjadi sasaran selanjutnya oleh sang kucing. Namun saat Ichika mau dimangsa oleh kucing itu, tiba-tiba saja Sun memakai kostum tikus yang sudah disediakan dari awal agar kucing itu tidak jadi memangsa Ichika. Melihat Sun memakai kostum tikus, kucing ini langsung menyerang Sun dan tidak jadi memangsa Ichika. Saat Sun sedang berusaha menghindari serangan kucing itu, tiba-tiba saja dirinya mendengar suara kucing itu yang mengatakan jika dirinya sangat ingin dielus. Di saat bersamaan, Sun menyadari jika kostum tikus yang sudah disediakan ini membuat dirinya dapat mengerti bahasa kucing. Mengetahui hal itu, Sun langsung pergi ke arah punggung kucing itu dan mulai mengelusnya. Terlihat kucing itu mulai terasa nyaman dan ingin tertidur. Para murid lainnya yang melihat hal itu langsung membantu Sun dan mengelus punggung kucing itu secara bersama-sama. Setelah kucing itu tertidur, Sun langsung mengambil bola lonceng itu dan ingin memasukkannya ke dalam ring. Namun hal itu dicegah oleh para murid, karena para murid yang lainnya ingin jika salah satu dari mereka lah yang memasukkannya. Hal ini tentu karena mereka takut jika pemenang dari permainan itu hanya satu orang, seperti permainan Daruma, yaitu orang yang berhasil memasukkan bola lonceng tersebut. Hal ini membuat mereka ribut sehingga membuat kucing itu bangun dan menyerang beberapa murid yang ada di sana hingga tewas. Sun yang melihat hal itu tentu sangat frustasi karena waktu yang tersisa kini sudah tidak cukup lagi untuk menidurkan sang kucing. Tak lama Sun pun mendapatkan sebuah ide dan mengajak Ichiko bekerja sama. Sun mencoba menipu tikus itu dengan cara menutupi dua bola yang ditutupi dengan kostum tikus. Ternyata kucing itu langsung menyerang Ichika karena dirinya mengetahui jika yang dibawa oleh Sun adalah bola basket. Namun Sun tetap melemparkan bola basket itu yang ternyata di dalamnya terdapat bola lonceng. Saat Sun sudah yakin jika bolanya akan masuk, namun tanpa disangka ternyata lemparan Sun meleset dan membentur ring. Namun beruntungnya salah satu murid yang ada di sana bernama Takeru dengan sigap mengambil bola lonceng itu dan memasukkannya ke ring. Permainan mengerikan itu akhirnya dapat dimenangkan oleh Takeru, Ichika, dan Sun. Sebenarnya ada beberapa murid yang juga berhasil memenangkan permainan itu, namun Takeru ternyata telah membunuh mereka semua. Hal ini dilakukan Takeru karena menurutnya murid-murid lain sangat tidak berguna. Takeru juga menjelaskan jika dirinya memiliki kesamaan dengan Sun, yaitu sama-sama bosan dengan kehidupan yang mereka jalani sebelumnya. Takeru ini dikenal sangat brutal dan menghajar para murid di sekolahnya, dan hal itu dilakukan Takeru karena bosan dengan kehidupannya. Terlihat jika Takeru sangat menikmati permainan yang sangat mematikan itu. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja kucing itu mengeluarkan sebuah gas tidur sehingga membuat mereka bertiga tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan jika media Jepang mulai memberitahukan penemuan mayat murid-murid SMA dari berbagai sekolah SMA di seluruh dunia. Di sini dapat disimpulkan jika permainan boneka Daruma dan Manekineko terjadi di sekolah SMA di seluruh dunia. Tidak hanya itu, ternyata ada beberapa murid yang tidak ditemukan atau hilang dengan misterius, yaitu murid-murid yang selamat dari permainan Daruma dan Manekineko. Tak lama muncullah sebuah benda aneh berbentuk kotak melintasi Jepang. Pemerintah Jepang berpendapat jika yang terjadi saat ini karena ulah teroris, sehingga pemerintah Jepang mengutus angkatan militer untuk dapat memaksa masuk ke dalam kotak itu. Namun usaha yang mereka lakukan sia-sia, karena kotak itu benar-benar sangat kokoh dan tidak ada celah sedikit pun untuk dapat masuk. Di sisi lain, seorang profesor bernama Opin membantah jika hal itu adalah serangan teroris, melainkan serangan dari luar angkasa. Bahkan dirinya berpendapat jika murid-murid yang hilang adalah anak Tuhan. Lanjut part 2 ya.